Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiffany Puspita Dewi dengan NIM B2010495 dari kelompok 1. Izin mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah riset pemasaran. Permasalahan yang saya ambil yaitu pemanfaatan limbah padat ampas tahu menjadi nugget. Pokok permasalahan pada masalah ini adalah pabrik tahu yang menghasilkan limbah ampas tahu lalu dibuang ke sungai dan terjadilah pencemaran lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kami pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketujuh, yaitu fokus permasalahan, peta empati, brainstorming, dan story world. Berikut ini merupakan beberapa gambar dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah padat ampas tahu. Di sini ada analisis sumber daya. Yang pertama ada pengolahan ampas tahu yang dikelola oleh Mira Maulidina dan Risma Melati. Yang kedua ada pengembangan bisnis dan startup yang dikelola oleh Tiffany Puspita Dewi selaku saya sendiri. Dan yang ketiga ada desain produk grafis dan 3D yang dikelola oleh Sela Puspahati. Dan yang terakhir ada kemampuan komunikasi yang dikelola oleh Rani Firiski. Fokus permasalahan. Limbah ampas tahu ini terjadi di masyarakat lingkungan sekitar pabrik tahu. Tertarik dengan masalah ini karena ingin mengubah limbah ampas tahu menjadi bahan yang bernilai lebih ekonomis. Sumber daya pengetahuannya yaitu mahasiswa Tekpang Unida. Kontribusi yang dapat diberikan yaitu masyarakat dapat mendapat keterampilan mengolah limbah ampas tahu. Yang kedua, ada peta empati. Isi peta empati ini saya dapatkan dari hasil wawancara masyarakat lingkungan sekitar pabrik tahu. Di sini ada feel yang tertulis meskipun sudah adanya himbauan dari masyarakat terkait pencemaran air dan udara yang disebabkan oleh limbah, tetapi pabrik tersebut tetap tidak menghiraukan himbauan tersebut. Selanjutnya, think. Harus ada cara untuk menanggulangi pencemaran air dan udara yang terjadi di lingkungan sekitar pabrik tahu. C. Air bendungan menjadi keruh dan bau akibat dari limbah tersebut. Lalu ada say and do. Perlu adanya proses pengolahan limbah ampas tahu sebelum dibuang ke bendungan agar tidak mencemari lingkungan. Lalu ada pain. Lingkungan menjadi kumuh dan tidak nyaman. Untuk gain-nya yaitu membuka peluang usaha baru untuk masyarakat sekitar agar limbah ampas tahu bernilai lebih ekonomis. Pada peta empati yang kedua didapat dari hasil wawancara dari pemilik pabrik tahu. Yang pertama ada feel, sulitnya mengolah limbah ampas tahu karena belum adanya sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua think, diperlukan adanya pelatihan kepada para pegawai dan masyarakat untuk cara mengolah limbah ampas tahu. Yang ketiga ada si, pihak pabrik tahu sadar akan adanya pencemaran air dan udara yang disebabkan dari operasional pabrik. Akan tetapi, mereka belum menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Say and do. Peningkatan soft skill pada pegawai dan masyarakat untuk bisa menjadikan limbah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang kelima ada pain. Banyaknya ampas tahu yang dihasilkan namun tidak ada tempat untuk menampung. Dan yang keenam ada gain, yaitu produksi tahu masih bisa tetap berjalan meskipun belum ditemukannya solusi untuk mengolah limbah ampas tahu. Dokumentasi wawancara. Profile. Pemilik pabrik tahu dengan nama Pak Parta, usia 59 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perekonomian menengah ke atas. Perannya di sini sebagai pemilik pabrik, relasi dan hubungannya yaitu dengan masyarakat di sekitar pabrik tahu, objek dan tempat di kampung irigasi. Persepsinya menjalankan usaha sebagai pemilik pabrik tahu. Aspirasinya yaitu adanya sumber daya manusia yang dapat menampung atau memanfaatkan ampas tahu untuk dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomis. Quotes penting, tidak ada pilihan lain dari pemilik pabrik selain membuang limbah ampas tahu ke bendungan. Hal yang menarik yaitu pemilik pabrik menyadari akan kesalahan yang ia perbuat. Analisis diagram. Pencemaran limbah ampas tahu, pembuangan limbah yang menimbulkan bau dan mengotori air.
Fasilitas: tidak adanya penampung limbah ampas tahu. Dasar masalahnya yaitu tidak adanya sarana dan prasarana untuk menampung limbah. Pengolahan: ampas tahu dibuang begitu saja ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Fasilitas dan pengetahuan: tidak adanya fasilitas dan peralatan mengenai cara pengolahan limbah ampas tahu yang benar. Dasar masalahnya kurangnya sumber daya manusia dan kemampuan untuk mengolah limbah ampas tahu. Pihak yang terlibat: pihak yang terlibat di sini adalah masyarakat sekitar pabrik tahu. Kebutuhan atau harapannya lingkungan air dan udara bebas dari pencemaran. Sumber daya yang dimiliki yaitu wewenang membuat kebijakan untuk mengolah ampas tahu. Selanjutnya, pihak yang terlibat adalah pemilik pabrik tahu. Kebutuhan atau harapannya yaitu limbah ampas tahu dapat tersalurkan sehingga tidak mengganggu masyarakat. Untuk sumber daya yang dimiliki, yaitu wewenang membuat kebijakan untuk mengolah ampas tahu. Pihak lain yang terlibat yaitu UMKM sekitar pabrik tahu. Kebutuhan atau harapannya membuka peluang usaha baru untuk masyarakat sekitar agar limbah ampas tahu dapat bernilai lebih ekonomis. Sumber daya yang dimilikinya yaitu pelatihan oleh UMKM dan mahasiswa kepada masyarakat sekitar pabrik tahu untuk dapat mengolah limbah ampas tahu menjadi bahan pangan yang bernilai lebih ekonomis dalam bentuk nugget. Yang keempat, pihak yang terlibat yaitu entrepreneur pengolahan atau recycle limbah. Kebutuhan atau harapannya limbah padat berupa ampas tahu. Sumber daya yang dimilikinya yaitu alat dan sistem pengolah limbah ampas tahu, pasar produk olahan ampas tahu. Mendefinisikan masalah. Isu atau aspek utama yang ingin diselesaikan yaitu limbah padat ampas tahu. Mengapa aspek utama itu penting? Karena mencemari lingkungan sehingga air di sekitar bendungan menyumbat dan menjadi keruh sehingga menimbulkan bau. Faktor sosial atau budaya ekonomi yang berkontribusi pada masalah tersebut adalah 1. Tempat penampung ampas padat limbah tahu terbatas dan kapasitasnya kecil. Yang kedua, beberapa orang belum tahu cara mengolah limbah ampas tahu. Yang ketiga, intensitas pengosongan tempat pembuangan limbah ampas tahu rendah. Yang keempat, masyarakat belum disosialisasikan tentang budaya membuang limbah sembarangan. Data yang dimiliki untuk mendukung argumen tentang aspek utama tersebut adalah air bendungan di sekitar pabrik tahu mengeluarkan bau. Ketika musim hujan tiba, air bendungan menjadi meluap karena limbah padat dari ampas tahu menyumbat aliran air. Dan yang terakhir yang melihat isu atau aspek tersebut adalah manajemen pengelola bendungan. Mengidentifikasi masalah. Apa yang terjadi? Air bendungan menjadi tercemar karena ampas tahu yang dibuang sembarangan. Di mana lingkungan itu terjadi? Di bendungan yang berlokasi di pemukiman warga irigasi Cicurug, Sukabumi. Yang terkena dampak adalah warga sekitar kampung irigasi. Yang terlibat sehingga masalah tersebut terjadi adalah pemilik pabrik tahu. Solusi untuk menyelesaikan masalah: belum ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut karena belum ditemukannya pengumpul ampas tahu ataupun inovasi untuk mengolah ampas tahu tersebut. Aktivitas yang terjadi terkait masalah yaitu memproduksi dan menjual tahu. Yang terjadi baik di lingkungan: kegiatan operasional pembuatan tahu mentah dan tahu matang untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat akan makanan bergizi tinggi. Yang tidak berjalan dengan baik di lingkungan yaitu pengolahan ampas tahu tidak dapat berjalan dengan baik karena belum ditemukannya sumber daya manusia ataupun ide untuk mengolahnya. Pemunculan ide. Berikut ini merupakan referensi beberapa jurnal dalam permasalahan yang kami ambil. Ada analisis pengolahan limbah padat tahu terhadap alternatif industri pangan sosis. Yang kedua, ada pengolahan limbah padat tahu menjadi bahan pangan. Dan yang ketiga, ada kajian teknis pengolahan limbah padat dan cair industri tahu.
Analisis pengolahan limbah padat tahu terhadap alternatif industri pangan ampas tahu dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai lebih. Yang pertama, program, inisiatif, atau solusi, bagaimana program ini menyelesaikan masalah. Pemanfaatan ampas padat tahu menjadi sosis yang bernilai lebih ekonomis. Yang kedua, apa yang bisa Anda pelajari atau adaptasi dari program ini? Ampas tahu dapat dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai lebih ekonomis. Yang ketiga, kelemahan. Diperlukan pengetahuan dan kompetensi fasilitas yang memadai. Yang keempat, kelebihan. Dapat menghasilkan produk yang menarik perhatian masyarakat dan banyak diminati karena rasanya enak dan kaya akan gizi. Pengolahan limbah padat tahu menjadi bahan pangan. Yang pertama, program atau inisiatif solusi. Bagaimana program ini dapat menyelesaikan masalah? Ampas tahu yang dihasilkan memiliki kandungan gizi yang cukup sehingga dapat dimanfaatkan menjadi bahan olahan. Yang kedua, apa yang bisa Anda pelajari atau adaptasi dari program ini untuk menyelesaikan masalah? Metode pengolahan ampas tahu menjadi nugget dan kerupuk yang bernilai lebih ekonomis. Yang ketiga, kelemahan, perlu banyaknya pelatihan kepada masyarakat tentang pengolahan ampas tahu dan diadakannya fasilitas yang memadai. Keempat, kelebihannya yaitu menambah pengetahuan masyarakat tentang pengolahan ampas tahu agar bernilai lebih ekonomis. Dan pada jurnal yang ketiga dengan judul Kajian Teknis Pengolahan Limbah Padat dan Cair Industri Tahu. Yang pertama, program atau inisiatif solusi. Bagaimana program ini dapat menyelesaikan masalah? Menggunakan berbagai metode untuk mencari metode mana yang paling efektif. Yang kedua, apa yang bisa Anda pelajari atau adaptasi dari program ini untuk menyelesaikan masalah? Mengetahui cara pengolahan ampas tahu yang paling efektif dan efisien serta dampaknya bagi masyarakat. Yang ketiga, kelemahan. Masyarakat yang ikut terlibat pada umumnya bertaraf pendidikan rendah sehingga sulitnya mengaplikasikan metode. Yang keempat, kelebihan. Limbah tahu dapat diolah lebih baik dan tepat. Brainstorming. Membuat wadah penampungan limbah padat ampas tahu sebelum diolah dan dibuang. Pelatihan dan edukasi mengenai cara pengolahan limbah ampas tahu sebelum dibuang ke alam kepada pegawai pabrik tahu. Pengetahuan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat sekitar pabrik tahu untuk mengolah limbah ampas tahu menjadi bahan yang bernilai lebih ekonomis. Keterampilan yaitu memberikan keterampilan kepada masyarakat sekitar pabrik tahu untuk mengolah limbah ampas tahu menjadi nugget ampas tahu melalui kegiatan pelatihan. Edukasi kepada karyawan pabrik tahu dan masyarakat sekitar tentang pentingnya merawat lingkungan dan limbah pabrik tahu. Yang terakhir ada menyiapkan tempat, yaitu menyediakan tempat penyimpanan limbah padat ampas tahu yang akan diolah kembali oleh masyarakat sekitar untuk menjadi bahan pangan. Kelompok ide yang muncul dan apa benang merahnya. Step yang pertama, memberikan edukasi dan pelatihan tentang limbah ampas tahu dan cara pengolahannya. Step yang kedua yaitu membuat wadah penampungan limbah ampas tahu. Step ketiga, mengolah limbah padat ampas tahu menjadi bahan pangan yang bernilai lebih ekonomis. Dan step yang keempat yaitu membuat wadah penampungan ampas tahu. Limbah ampas tahu. Pokok-pokok ide dalam desain, edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan juga dilakukan agar limbah ampas tahu yang dihasilkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan. Ide untuk solusi permasalahan. Bernilai ekonomis. Pengolahan limbah ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai ekonomis dan bergizi, seperti nugget ampas tahu.
Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.